Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan materi pembelajaran kita tentang hikmah salat 5 waktu. Apa saja yang menjadi hikmah salat 5 waktu? Di antaranya adalah dengan melaksanakan salat 5 waktu akan membentengi diri dan akan terhindar dari segala perbuatan keji dan mungkar. Karena salat merupakan benteng hidup pencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang terpelihara salatnya, dia akan senantiasa untuk menghindari perbuatan keji dan mungkar, meskipun ada kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebab orang yang memelihara salatnya, dia akan merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dan keadaan apa saja, sehingga dia akan sangat hati-hati dalam berbuat dan bertindak, sebab akan merugikan diri sendiri. Orang yang salatnya masih lalai, maka kemungkinan akan mudah untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya orang itu sudah rajin salat, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dia tetap melaksanakan perbuatan keji dan mungkar? Maka jawabannya bahwa salat yang dilakukan oleh orang yang gemar melakukan perbuatan keji dan mungkar berarti salatnya belum berpengaruh terhadap tindakan dan perbuatannya. Karena kalau salat itu benar-benar dilakukan dengan khusyuk dan dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan, secara otomatis orang tersebut akan menjauhi perbuatan keji dan mungkar. Karena itu adalah merupakan janji Allah. Sebagaimana firman Allah, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, apa hikmah salat bila ditinjau dari segi kesehatan? Dalam gerakan salat yang kita lakukan, semuanya sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan tubuh kita. Yang pertama, posisi berdiri sewaktu bersedekap atau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Perbuatan ini merupakan istirahat yang paling sempurna bagi kedua tangan. Dalam posisi ini, sendi-sendi dan otot-otot kedua tangan berada dalam posisi istirahat penuh, memudahkan aliran darah mengalir kembali ke jantung.
memproduksi getah bening dan air jaringan dari kedua persendian tangan akan menjadi lebih baik sehingga gerakan di dalam persendian akan menjadi lebih lancar. Hal ini akan menghindari timbulnya berbagai macam penyakit persendian seperti rematik dan lain sebagainya. Yang kedua, posisi ruku, yaitu membungkukkan badan dan meletakkan telapak tangan di atas lutut, sehingga punggung sejajar merupakan suatu garis lurus. Sikap ini akan mencegah timbulnya penyakit yang berhubungan dengan ruas tulang belakang, ruas tulang punggung, ruas tulang leher, ruas tulang pinggang, dan lain sebagainya. Jadi, dengan posisi membungkukkan badan atau punggung yang sejajar akan menjaga ruas-ruas tulang kita agar tidak mudah keropos dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaat sujud terhadap kesehatan dalam posisi sholat. Sikap ini menyebabkan semua otot-otot bagian atas akan bergerak. Hal ini bukan saja menjadikan otot-otot menjadi besar dan kuat, peredaran urat-urat darah sebagai pembuluh nadi, pembuluh dada, serta limpa akan menjadi lancar di tubuh kita. Dan sikap sujud ini akan menyebabkan banyaknya aliran darah ke otak. Sebab pada waktu sujud, posisi kepala berada pada posisi yang paling bawah, sehingga membuat peredaran darah ke kepala akan menjadi lancar. Dengan gerakan sujud ini akan membuat tubuh seorang muslim menjadi sehat dan akan terhindar dari penyakit yang disebut dengan hipertensi yang dapat menyebabkan seseorang itu mati secara mendadak. Jadi, dengan gerakan sujud secara otomatis, seorang muslim itu sudah berusaha menjauhkan dirinya untuk terkena serangan jantung. Yang keempat, duduk iftiras, di mana posisi duduk seperti ini menyebabkan tumit menekan otot-otot pangkal paha. Pada posisi ini dapat menghindari dan dapat menyembuhkan penyakit syaraf pangkal paha atau disebut juga dengan neuralgia yang dapat menyebabkan
tidak dapat berjalannya seorang muslim. Jadi, dengan adanya gerakan duduk iftiras akan menjaga seorang muslim untuk terhindar dari penyakit yang namanya stroke, yang diantaranya tidak bisa untuk berjalan. Posisi yang kelima dalam sholat, adapun gerakannya adalah duduk tasyahud atau duduk tawaruk, atau disebut juga dengan duduk tasyahud akhir. Dengan posisi duduk tasyahud akhir, dapat menekan dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga mengoptimalkan fungsi ginjal. Kemudian menggerakkan isi perut ke arah bawah, dan akhirnya membantu pencernaan. Intinya, dalam semua gerakan muslim, khususnya gerakan sholat itu, akan menjaga kesehatan bagi seorang yang rajin untuk melaksanakannya secara disiplin. Yang terakhir, gerakan sholat itu adalah salam ke kanan dan ke kiri. Gerakan ini sangat berguna untuk memperkuat otot-otot leher dan kuduk, dan dapat menghindari penyakit kepala serta kuduk kaku. Sebab dengan adanya dua gerakan tersebut akan menyebabkan otot-otot leher dan kuduk seorang muslim akan menjadi lentur. Dan juga dapat memperlancar aliran darah. Dengan lancarnya aliran darah, maka seorang muslim itu akan terhindar dari penyakit kepala, kuduk kaku, dan lain sebagainya. Jadi, itulah di antara hikmah salat bagi seorang muslim. Baik dilihat dari segi kesehatannya maupun pengaruhnya dalam kehidupan. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.